วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะกะมานังปาริปุนังอามังคันเตปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปฏิณาทนาวิรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาทินนาทนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกะเมสุมิอะปรามาจาริยาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะปรามาจาริยาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานะวิรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิวิกาลาโภชนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิวิกาลาโภชนาเว
Weramani Sikapadang Samadhyami. Naca kita wadita wisuka dasana malakanda wile pana darana mandana wibusana thana Weramani Sikapadang Samadhyami. Naca kita wadita wisuka dasana malaganda wilepana dharana manggana wibhusanatana weramani sikapada samadhyami. Sayana maha sayana weramani sikapadang samadhyami. Ucasayana mahasayana weramani sikapadang samadhyami. Ikmani atta sikapadani silina sugating yanti silina boga sampada silina nibuting yanti tasma silang wisodaye. Anabante sadu sadu sadu. Halaman 63. Handamayang damadesana radanang karomase brahmacaloka dipati sahapati kakandani anang Giwarang Arya Cakra Sandhita Sata Paraja Raja Pika Dese Kudama Anukang Imam Baca. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Waya dhamma sangkara apamadena sammadetati. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sotiotu. Bersama-sama pada kesempatan malam ini kita melakukan puja yang diawali dengan penghormatan pada Tiratana, juga meneguhkan kembali 3 perlindungan, juga meneguhkan kembali 8 latihan atau atas sila. Kemudian juga merenungkan sifat-sifat luhur Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang walaupun sebentar juga pengembangan batin atau bawana.
Ini semua merupakan suatu usaha bagaimana supaya diri kita siap untuk bisa menerima ajaran-ajaran Dharma. Ajaran Dharma ini yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha begitu halus, begitu luhur, begitu dalam. Tidak cukup hanya dengan penalaran belaka, tapi kita perlu menyiapkan kondisi batin yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Namun ternyata tidak semua orang menyintai ketenangan, menyintai kedamaian, suka dengan keterasingan. Tidak semua umat manusia menyintai hal-hal yang demikian. Tidak sedikit mereka yang hidup dikuasai oleh keterikatan-keterikatan pada kesenangan-kesenangan indria. Keterikatan yang begitu kuat, kemelekatan yang begitu kuat, sehingga batin yang dikuasai oleh keterikatan akan kesenangan-kesenangan indria akan sulit untuk bisa mengerti, memahami ajaran-ajaran Dharma itu sendiri. Namun demikian, Guru Agung Buddha dalam menyampaikan ajaran-ajarannya yang disampaikan tidak hanya para biku, namun juga utamanya juga pada berumah tangga. Sang Buddha juga menyadari bahwa kehidupan berumah tangga memang tidak terlepas dengan hal-hal yang dibutuhkan yang bisa mendukung kesejahteraan, kebahagiaan sebagai hidup berumah tangga itu sendiri. Nah, Sang Buddha menunjukkan ada 4 hal yang diharapkan, yang diinginkan para berumah tangga, namun sulit untuk bisa didapatkan. 4 hal itu sebagai yang pertama adalah sudah sewajarnya para berumah tangga mengharapkan, menginginkan bagaimana untuk bisa mendapat kekayaan secara benar. Betul begitu Bapak Ibu? Betul begitu? Bagaimana bisa mendapat kekayaan secara benar? Kadang-kadang datang ke satu tempat, ke tempat yang lainnya, bertemu tokoh-tokoh tertentu dari satu tokoh ke tokoh yang lainnya,
yang diharapkan adalah petunjuk, arahan. Petunjuk, arahan, atau kadang-kadang minta pertolongan. Tolong saya dibantu untuk bisa bagaimana usaha saya bisa lancar. Dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar yang diharapkan oleh para rumah tangga. Mengharapkan untuk bisa mendapat kekayaan dengan cara yang benar. Karena dengan kekayaan itu bisa menunjang kehidupan bagi rumah tangga yang mempunyai anak sekolah. Butuh namanya kekayaan. Untuk meningkatkan usaha, untuk memiliki tempat tinggal, untuk mempunyai pakaian yang cukup, yang layak, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, atau untuk membahagiakan orang tua, sanak keluarga, famili, itu juga dibutuhkan namanya kekayaan. Atau pada saat kita mempunyai tamu, teman, sahabat yang datang dari jauh, nah kita juga perlu untuk memberikan sesuatu, apakah minuman, apakah camilan, dan lain sebagainya. Nah, ini dengan alasan tersebut, kekayaan bagi rumah tangga yang didapat dengan cara yang benar itu diharapkan. Apakah boleh Bante mempunyai keinginan seperti itu? Oh, silakan. Bahkan kalau umat Buddha ini semuanya bisa menjadi kaya, agama Buddha akan bisa juga menjadi maju. Nah, karena sudah tentu banyak dukungan-dukungan untuk pengembangan agama Buddha itu sendiri. Ini sebagai pertama yang diharapkan, yang diinginkan para berumah tangga untuk mendapatkan, atau mempunyai keinginan mendapat kekayaan dengan cara yang benar. Kadang-kadang pagi, siang, malam juga merenung. Semoga kekayaan itu datang pada diri saya dengan cara yang benar. Nah, Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, sebagai yang kedua yang diharapkan, yang diinginkan para berumah tangga setelah mendapat kekayaan yang dicapai dengan cara yang benar, sebagai kedua adalah bisa mendapat kemansuran, bisa dikenal, bisa terkenal. Nah, keluarga bisa mendapat kemansuran, baik ayah, ibu, adik, kakak, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan orang-orang tertentu untuk bisa terkenal, untuk bisa termansur, bisa mendapat kemansuran, kadang-kadang rela harus membeli, harus keluar materi untuk mendapat atau membeli nama baik. Nah, biasanya ada saat-saat tertentu, musiman, 5 tahun sekali, di mana orang-orang itu tidak pernah kita kenal,
tiba-tiba 5 tahunan itu muncul foto-fotonya yang ditempel di tiang listrik, yang ditempel di pagar-pagar, yang dibuat baliho besar-besar, atau yang ditempel di depan pintu, depan gerbang kota masuk, ditempel nama-nama itu. Supaya apa? Supaya dikenal. Kalau dikenal kan nanti dapat suara banyak, begitu kira-kira. Nah, musiman. Tapi itu memang sesuatu yang wajar, yang diharapkan oleh kehidupan para berumah tangga untuk bisa dikenal. Paling tidak kita bisa dikenal. Kalau kita punya anak, kalau kita punya teman, kalau kita punya kerabat, saudara, paling tidak masih mengenali kita. Kadang-kadang ada orang tertentu yang tidak mau mengenal, apakah orang tua, apakah anak, apa teman, apa sahabat. Namun di sini bisa terkenal, bisa termansur, itu merupakan suatu kebahagiaan bagi seseorang, bagi para berumah tangga. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, ada yang ketiga yang diharapkan oleh para berumah tangga. Setelah dia mempunyai kekayaan yang didapat dengan cara yang benar, kemudian dia bisa termansur, bisa terkenal. Yang ketiga adalah yang diharapkan untuk bisa mempunyai usia yang panjang. Mau Bapak Ibu dikasih usia panjang? Mau? Mau enggak? Dikasih usia panjang. Bahkan saat-saat hari tertentu, hari jadi, anak, teman, sahabat, siapapun berharap atau mengharapkan, mendoakan semoga panjang umurnya. Begitulah. Karena dengan panjang umur, kita punya usia yang panjang itu, kita mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Namun di salah satu sabda suci Sang Buddha, walaupun seorang itu hidup mempunyai usia ratusan tahun, namun tidak melakukan kebaikan, lebih baik hidup 1 hari, tapi dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ini diberi umur yang panjang, usia yang panjang, kita jangan menyia-nyiakan kita mempunyai umur yang panjang itu. Kita untuk melakukan hal-hal yang luhur, hal-hal yang baik. Apakah kita gunakan waktu baca parita,
Apakah kita gunakan waktu untuk meditasi? Apakah kita gunakan waktu untuk berbuat baik yang lainnya? Supaya apa? Supaya kita ini hidupnya itu tidak sia-sia. Apalagi kalau kita hidup hari-hari dikuasai dengan kemalasan, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, tidak melakukan kebajikan, malas-malesan. Nah, itu namanya sia-sia kita mempunyai usia panjang itu. Umur yang panjang diharapkan oleh semua umat manusia. Tapi kita jangan lupa dikala kita mempunyai usia panjang untuk melakukan kebajikan. Jangan pada saat kita ini sudah mendekati kematian, kita baru ingat, oh tolong saya panggilkan Bante untuk baca parita. Tapi sebelumnya kita lupa, bahkan tidak mau belajar baca parita. Atau saat sudah menjelang meninggal, baru kita minta tolong saya dibimbing untuk meditasi. Jadi napasnya itu sudah Senin Kamis, sudah ngos-ngosan, baru minta diajari meditasi. Napasnya sudah Senin Kamis, minta diajarin baca parita. Dia nahan rasa sakit sendiri sudah sudah beban, sudah penderitaan, sudah tidak bisa konsentrasi. Nah, oleh karena itu kita yang mempunyai kesempatan masih punya usia panjang itu, kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Baca parita. Ya Bante, seminggu sekali kan baru ada puja bakti di wihara. Baca parita jangan menunggu di saat puja bakti di wihara. Meditasi jangan menunggu saat ada meditasi bersama di wihara. Apakah boleh Bante di rumah? Boleh. Ya, boleh. Jadi sudah waktunya meditasi, waktunya baca parita. Sudah tidak ada kesibukan sore. Nah, gunakan baca parita. Gunakan meditasi. Ini merupakan hal-hal yang baik supaya kehidupan kita tidak sia-sia. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kemudian sebagai yang keempat, yang diinginkan, yang diharapkan oleh para perumah tangga, kelak setelah meninggal bisa lahir di alam surga, lahir di alam bahagia. Jangan dikira yang punya surga tetangga sana. Kita pun juga ada alam-alam bahagia, ada alam-alam para dewa, ada alam surga. Alam bahagia, alam surga, alam para dewa, hak semua umat manusia dengan catatan mempunyai kebaikan-kebaikan, suka melakukan kebaikan-kebaikan, suka berbuat baik, suka melakukan hal-hal yang luhur, yang baik. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kalau
di awal tadi saya sampaikan, 4 hal ini diharapkan, diinginkan oleh para berumah tangga, oleh umat manusia, namun sulit untuk bisa didapat. Mengapa demikian? Memang kalau kita mau mencermati, mau mengamati dari dulu hingga sampai saat ini, ada mereka di usia muda bisa sukses, bisa kaya, tapi dia belum tentu bisa terkenal. Ada yang dia bisa kaya, bisa terkenal, tapi belum tentu dia mempunyai usia yang panjang. Dia bisa sukses, dia bisa terkenal, dia bisa mempunyai usia yang panjang, belum tentu dia bisa lahir di alam surga. Ada yang mungkin orang yang boleh dibilang hidupnya pas-pasan, tapi dia lahir di alam surga. Ada yang dia mempunyai usia yang panjang, tapi hidupnya susah untuk bisa mendapatkan makan, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, atau sebaliknya. Nah, memang semua itu tidak terlepas dari yang namanya hukum sebab akibat. Oleh karena itu, Sang Buddha menunjukkan kepada para perumah tangga ada 4 hal yang bisa mendukung, menunjang untuk bisa terpenuhi harapan atau 4 hal yang diinginkan tadi. Sebagai yang pertama, yaitu kita harus mempunyai keyakinan. Keyakinan itu muncul karena kita mempunyai pengertian yang benar. Jadi keyakinan sadar itu muncul berangkat kita mempunyai pengertian yang benar. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap yang Maha Suci. Seperti halnya keyakinan kita pada Sang Buddha, keyakinan kita terhadap Dhamma, keyakinan kita terhadap Sangha. Juga keyakinan pada hukum sebab akibat, hukum perbuatan, keyakinan terhadap hukum ketidakkekalan. Nah, karena ini akan bisa menjadi sandaran, menjadi pegangan di saat kita lengah, di saat kita terlena, di saat kita ini mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, kita ingat, oh, saya sebagai siswa Sang Buddha, oh, saya mengenal Dhamma, oh, saya kalau melakukan perbuatan seperti ini nanti akibatnya seperti ini. Nah, di sana kita seperti diingatkan, ya. Di sana bisa menyadarkan kita saat kita muncul niat yang tidak baik, oh, kita ingat pada Sang Buddha, pada hukum sebab akibat, pada hukum perbuatan, pada hukum karma. Di saat kita dihadapkan pada kesulitan,
Nah, kita sadar segala sesuatu tidak kekal adanya. Ada orang mengejek, oh kita kembali, oh mungkin ini akibat buah karma. Karma buruk saya di masa yang lalu ini berbuah. Pada saat ada orang yang mencemooh, nah kita kembali, oh karma buruk sedang berbuah. Pada saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, benda-benda, barang-barang, atau orang yang kita cintai, kita berpisah, kita bisa merenung, oh segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur tidak kekal adanya. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Wayak damak sangkara, apa makdina sama kita. Segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur tidak kekal adanya. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak punya paham atau pengertian seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan mudah terbawa atau melakukan hal yang buruk. Kita tidak punya keyakinan yang benar pada saat kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan itu. Kadang-kadang kita menyalahkan pihak lain, orang lain, makhluk lain, menyalahkan tetangga kita, dan lain dan sebagainya. Saat kita dihadapkan pada sesuatu yang buruk, kita menyalahkan pihak lain, sesungguhnya kita justru membuat kondisi yang tidak baik. Kondisi yang sudah ada tidak baik, tetapi kita tambah lagi, kita membuat kondisi yang baru. Sesuatu yang baru yang tidak baik. Nah, ini manfaatnya kita mempunyai keyakinan atau sadar. Keyakinan beda dengan iman. Kalau keyakinan itu muncul karena pengertian yang benar. Kalau iman itu apa yang diucapkan oleh batin harus dipercaya. Itu bedanya. Kalau tidak dipercaya, oh dosa kamu. Dosa 7 turunan. Tidak demikian, ya. Bukan demikian. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, ya, ini akan mendukung, menunjang kesejahteraan, sadar, keyakinan. Kemudian sebagai kedua, yaitu kita mempunyai moralitas, perilaku, baik ucapan atau tindakan. Seseorang itu dinyatakan mulia atau tidak mulia dari perilaku, dari perbuatan. Mempunyai trapsilo, tata susilo, unggah-ungguh. Nah, kalau orang tidak punya unggah-ungguh, tata susila, tidak mempunyai sila, nah orang itu tidak ubahnya seperti binatang. Yang membedakan binatang dengan umat manusia sesungguhnya adalah sila. Tapi binatang sekalipun, ada yang dia bisa diajari, dia bisa dididik. Nah, sebagaimana di medsos yang kita lihat ada video gajah. Sekalipun seekor binatang, dia
bisa melakukan perbuatan baik. Dia bisa berdana. Kemudian dia juga bisa melakukan penghormatan. Dia bisa sujud. Nah, tapi umat manusia kadang-kadang sulit untuk mempunyai perilaku yang baik, tindakan yang baik, perbuatan yang baik, untuk mempunyai sila, untuk mempunyai ucapan yang baik. Kadang-kadang hari-hari kita ini sudah disuguhi ucapan-ucapan yang kasar, hanya untuk meningkatkan apa kalau di medsos itu follower. Rela dengan menayangkan ucapan-ucapan yang kasar, yang memaki-maki, ucapan yang kotor dan lain sebagainya. Nah, itu tidak mendidik, ya, tidak mendidik. Nah, ucapan yang diucapkan dengan baik, dengan benar, yang tepat waktu, ya, ucapan yang tidak menyakitkan, itu yang sesungguhnya ditunggu-tunggu. Tapi kalau ucapannya itu suka berbohong, menyakitkan, akan mendapat gelar Allah Gedabrus. Ya, ucapannya tidak bisa dipercaya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu sila, ya, moralitas, perilaku yang baik. Nah, ini sangat juga membantu untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Kemudian sebagai yang ketiga, yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati kepada keluarga, anak, terhadap orang tua, bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Wah, itu satu perbuatan yang luhur. Demikian sebaliknya orang tua terhadap anak, ya, bisa melakukan kewajibannya juga merupakan perbuatan yang luhur. Tapi kemurahan hati juga tidak hanya pada keluarga, pada tamu, pada teman, pada sahabat, pada tetangga, pada binatang sekalipun, kita perlu mengembangkan kemurahan hati itu. Kalau orang sudah terbiasa mengembangkan kemurahan hati, maka dia akan lebih mudah untuk praktek dharma yang lebih tinggi. Jadi kemurahan hati ini yang perlu juga untuk dikembangkan, karena kita tidak hidup sendiri. Di tengah-tengah keluarga kita punya ayah, punya ibu, punya anak, istri, suami, kakak, adik, tetangga, dan lain sebagainya. Kalau kita punya kemurahan hati, kata lain entengan, saat mereka sedang tertimpa musibah, bencana, kesulitan, kita tergerak untuk bantu mereka tanpa diminta. Kita membantu, itu kemurahan hati. Orang yang kita bantu juga akan merasa senang. Mereka juga akan merasa terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Dan kemurahan hati ini boleh dibilang kita itu seperti menanam kebajikan. Kita berbuat baik kepada orang tua, kita berbuat baik kepada tetangga, kita berbuat baik pada tamu. Nah, itu kita menanam kebajikan. Nah, pada saatnya nanti juga akan berbuah pada kita
sebagai sang pelaku kebajikan itu sendiri. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai yang keempat ya, untuk bisa kehidupan sebagai berumah tangga, untuk bisa sejahtera, bahagia, yaitu mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini untuk kita bisa melihat, salah satunya adalah hukum kebenaran, hukum kesunyataan. Hukum kebenaran seperti apa? Hukum kebenaran itu seperti halnya tadi saya singgung, seperti halnya hukum ketidakkekalan. Segala sesuatu tidak kekal adanya. Kita hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dengan yang namanya atta loka dhamma. Dipuji, dicela. Kadang-kadang bisa mendapat pujian dari suami, dari istri, dari teman, dari sahabat. Tetapi sebaliknya kadang-kadang mereka juga mencela. Kalau kita tidak mengerti dharma, saat kita dicela, kita tidak terima, kita dendam, kita marah, kita jengkel, kita benci, dan lain sebagainya. Nah, itu berbahaya. Apalagi kebenciannya, kejengkelannya itu sampai tersimpan berlama-lama. Kebenciannya kata Mbak Surya digendong kemana-mana. Gendong kemana-mana karena ya mau tidur juga dibawa tidur. Mau mandi juga dibawa mandi. Mau kemana dibawa. Kemarahannya juga demikian, dibawa kemana-mana. Nah, ini suatu penderitaan. Nah, kalau ada orang mencela pada diri kita, nah kita harus merenung, orang itu seolah-olah menunjukkan harta karun. Kita bisa merenung, mungkin saya ada kesalahan, mungkin saya ada kekeliruan, mungkin saya ada kelalaian. Sebaliknya kalau kita dipuji, juga kita harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati bisa membuat atau menjadikan kita menjadi sombong. Nah, dipuji, dicela. Untung, rugi. Terkenal, tidak terkenal. Suka, duka. Dari 8 kondisi dunia ini, Bapak Ibu, apakah pernah merasakan, mengalami? Pernah dipuji? Pernah dapat pujian? Pernah. Pernah dapat celaan? Pernah. Pernah untung? Pernah. Apalagi yang namanya untung. Pernah rugi? Pernah. Pernah terkenal? Pernah, paling tidak di tengah-tengah keluarga, paling tidak dikenal oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh kakek, adik, kakak, dan sebagainya. Juga tidak terkenal, ya. Pernah ngalami suka, bahagia? Pernah. Pernah ngalami duka? Pernah. Wah, kalau itu yang duka itu balik sampai sekarang loh balik. Nah, ini yang harus kita ubah. Kalau kita mengalami duka terus, ya, mengalami penderitaan batin, yang harus kita ubah cara berpikir kita. Itu kita ubah. Nah,
segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal adanya. Ini adalah cara, bukan hanya sekedar menghibur, tapi untuk menyadarkan diri kita, untuk memberi pengertian pada diri kita, untuk memberikan motivasi ke dalam diri kita, supaya kita tetap semangat. Nah, Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, memang seperti hanya di kita berbicara hukum kebenaran. Jadi kebijaksanaan di sini itu untuk bisa melihat hukum kebenaran, hukum kesunyataan, ketidakkekalan salah satunya. Kemudian kesunyataan tentang duka. Guru Agung Buddha menunjukkan kepada kita semua, hidup ini tidak terlepas dengan adanya duka. Jadi Sang Buddha itu atau Pertapa Gautama saat mencapai pencerahan sempurna, beliau melihat yang namanya hidup itu, pancakanda ini tidak terlepas dengan adanya duka atau penderitaan itu sendiri. Di mana ada kelahiran, usia tua, sakit, mati, berpisah dengan yang dicintai, tidak mendapatkan apa yang diharapkan, kekecewaan, ratap tangis, ini duka. Yang ternyata yang mengalami hal itu, yang mengalami usia tua, sakit, mati, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang tidak disukai, kadang-kadang tidak mendapatkan apa yang diharapkan, kadang-kadang kita kecewa, ratap tangis. Yang mengalami itu semua makhluk. Tidak hanya umat Buddha, tidak hanya kita yang suka kewihara ini mengalami duka. Semua umat manusia, semua umat manusia yang ada di dunia ini mengalami apa yang dinyatakan oleh Sang Buddha itu. Kebenaran yang pertama, kebenaran tentang adanya duka. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Sang Buddha selain mengajarkan kepada para rumah tangga untuk bisa mendapat kesejahteraan, kebahagiaan, kemajuan lahir, tapi juga Sang Buddha di sini mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa mengikis pengotor batin. Bagaimana kita bisa mengikis keterikatan-keterikatan itu. Bagaimana kita bisa mengikis kegandrungan yang pada akhirnya kita itu bisa terbebas dari duka. Sang Buddha menunjukkan hidup ini adalah duka, tapi Sang Buddha juga mengajarkan bagaimana kita bisa terbebas, terlepas dari duka itu sendiri, supaya kita bisa mendapat kebebasan nibbana itu. Nah, tadi ada tentang sila. Nah, ada tentang kebijaksanaan. Ada sadar, keyakinan. Ada juga kemurahan hati. Hal-hal tersebut adalah cara selain untuk bisa mendukung terciptanya kesejahteraan, tapi juga untuk mendukung supaya kita bisa mencapai kebebasan, bebas dari duka. Wayak dhamma sangkara apamadina sampah kita. Segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal adanya.
berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Kebajikannya menjadi bertambah, menjadi kekuatan paramita yang melindungi dan juga bisa membawa kesejahteraan, kebahagiaan, pada akhirnya mencapai kebebasan sempurna. Terima kasih. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, selanjutnya Amisa Puja oleh Ibu Tan Leti. Malam berdiri aja, berdiri aja, berdiri aja. Kok anu bagaimana? Anu siapa siapa? Ya, di rumah sehat, semangat. Ayo, ya masih ya, masih. Ya, anu dana ya. Ya enggak apa-apa, ya.